Pemirsa, Pasar Tanah Abang Blok C, Jakarta Pusat pagi kemarin terbakar. 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi kemarin. Api diduga berawal dari lantai 4 Blok C Pasar Tanah Abang yang terdiri dari banyak toko pakaian. Menurut petugas, ada 2 kios yang hangus terbakar. Sekitar pukul setengah 10 pagi, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Sementara itu, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Ketika kebakaran tersebut terjadi, banyak sekali pedagang di sana yang berlarian untuk menyelamatkan barang dagangannya. Pasca kebakaran terjadi pun, para pedagang yang biasanya berjualan di kios yang ada di Pasar Tanah Abang tetap berjualan ataupun mendagangkan barang jualan mereka. Hingga saat ini api tengah padam, tetapi pihak yang berwajib masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara di sana untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran tersebut. Lalu untuk mengetahui kondisi dan juga situasi terkini di Pasar Tanah Abang pasca kebakaran kemarin, kita telah terhubung bersama reporter TV One Prima Alvernia yang ada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Silakan Prima, seperti apa kondisi di sana pasca kebakaran kemarin? Ya, selamat pagi Ami dan juga pemirsa. Seperti inilah kondisi yang terjadi di Blok C, yakni Pasar Tanah Abang, di mana nampak di belakang saya ini merupakan lantai SLG ataupun lantai paling bawah, di mana kebakaran terjadi di lantai 4. Ini nampak listrik mati total. Memang di sini masih banyak pihak pengamanan juga yang bertugas untuk nantinya mendampingi pihak kepolisian dan juga pihak dari PLN untuk melihat korsleting listrik yang terjadi di lantai 4 bangunan tersebut. Memang nampak tadi kami sudah melihat-lihat kondisi ke lantai tempat terjadinya kebakaran. Posisi kios yang terbakar tersebut merupakan gudang yang digunakan oleh salah seorang pemilik toko sebagai tempat penyimpanan barang dagangan mereka yang berupa pakaian dalam. Selain itu, pakaian tidur maksud kami. Selain itu, di sampingnya pun karena ada 2 toko yang berdempetan, kedua toko tersebut akhirnya terbakar, dan salah satu saksi mata yang pertama kali melihat kejadian tersebut adalah pedagang makanan, karena memang lokasi ini berdekatan ataupun bersampingan dengan food court ataupun kantin yang terletak di lantai 4 dan juga di lantai 3 bangunan ini. Salah satu pedagang tersebut melihat adanya asap yang keluar karena memang kios tersebut tidak memiliki ventilasi dan jarang penghuni ataupun pemilik dari kios gudang tersebut jarang menghampiri tempat tersebut. Jadi memang tidak setiap harinya dicek untuk kondisi yang ada di dalam gudang tersebut. Nah, para pedagang tersebut melihat adanya asap yang keluar, dan asap ini semakin besar, kemudian timbullah percikan api, dan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran. Setelah itu pihak dari pengamanan Blok C sendiri melakukan penyampaian informasi kepada pihak berwajib ataupun berwenang seperti pihak kepolisian dan juga damkar, yang memang untungnya lokasinya ini tidak berjauhan, hanya sekitar 200 meter lokasinya dari Blok C ini, sehingga untuk proses pemadaman dan pendinginan sendiri bisa dilakukan secara cepat. Namun hal ini
sehingga saat ini masih berdampak karena kondisinya sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi Blok B yang sejak pagi tadi, sejak pukul 5 pagi lampu sudah menyala dan para aktivitas dari pedagang yang bersiap-siap untuk membuka tokonya ini sudah terlihat. Sedangkan di Blok C ini kegiatan lumpuh total dan belum bisa dipastikan hingga kapan. Nanti kami akan mengupdate lagi bagaimana perkembangannya setelah hari ini. Sekitar pukul 10 nanti pihak berwenang akan melakukan pengecekan terhadap kios yang kemarin terbakar. Demikian, Ami. Ya, Prima, ini kebakaran ini kan membawa dampak bagi 2 kios. Lalu bagaimana kondisi kios-kios yang ada di sekitarnya, yang di sebelahnya terutama? Apakah tetap berjualan begitu para pedagang di sana atau justru tidak berjualan mengingat adanya kebakaran ini? Iya, tidak hanya kios-kios yang berada di dekat ataupun di satu lantai itu saja yang tidak beraktivitas, tapi seluruh bangunan di Blok C ini lumpuh total, listrik dimatikan. Dampak lainnya yang sangat terlihat di lantai 4 di mana tempat kebakaran terjadi, selain 2 kios yang terbakar dan barang-barang di dalamnya pun ikut terbakar, sedangkan kios-kios yang berada di sekelilingnya ini karena memang asap yang membumbung tinggi dan tidak ada ventilasi, nampak tadi ada kaca yang dipecahkan. Kemudian juga beberapa bangunan kios-kios lainnya ini karena terdampak dari siraman air, sehingga barang-barang di toko-toko lainnya ini ikut basah. Walaupun tidak terbakar, namun dampaknya adalah barang-barang mereka basah akibat dari proses pemadaman yang dilakukan oleh damkar. Demikian, Ami. Prima, ini kan satu gedung lumpuh aktivitasnya. Lalu apakah sudah ada mungkin para pedagang yang biasanya berjualan di sana kemudian memindahkan dagangannya di tempat lain atau aktivitas penjualan yang dilakukan oleh pedagang yang biasanya berjualan di gedung tersebut, Prima? Ya, untuk aktivitas jual beli ataupun perdagangan memang sama sekali tidak ada. Namun kemarin pasca pemadaman yang usai pada pukul 9.30 pagi hari, para pedagang tentunya sudah tiba di lokasi Blok C ini dan mereka langsung menyelamatkan barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan para pedagang ini juga berharap pihak pengelola bisa segera mengganti rugi dan memperbaiki kios-kios mereka agar mereka bisa beraktivitas, berdagang lagi seperti biasanya, mengingat 2 minggu lagi ini sudah menjelang bulan Ramadan. Demikian, Ami. Ya baik, terima kasih Prima Fernia atas informasinya.